Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Koritania Dinwanti dengan NPM 2011-080-333 dari kelas B semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan suatu materi yaitu tentang studi kasus anak dan remaja dengan tema pokok kenakalan remaja mengonsumsi miras atau minuman keras. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil nilai positifnya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama latar belakang. Latar belakang dari studi kasus anak dan remaja ini yaitu salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan, maka bencana yang akan terjadi. Remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya. Minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol. Selanjutnya, pengertian kasus yang dibahas. Mengonsumsi minuman keras oleh anak-anak remaja adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau pendorong. Minuman keras juga memiliki zat adiktif, yaitu zat yang apabila dikonsumsi walau hanya sekali akan membuat orang tersebut merasa ingin terus mengonsumsinya atau yang disebut juga dengan kecanduan. Dan akhirnya malah merasa bergantung pada minuman keras. Minuman keras banyak beredar dan banyak dikonsumsi di desa Kali karena banyak penjual minuman keras legal atau ilegal. Para penjual tersebut tidak memiliki izin resmi untuk menjual minuman keras. Karena itulah para konsumen minuman keras di desa Kali bisa leluasa mendapatkannya. Pada saat sekarang, banyak remaja yang bahwa dengan meminum minuman keras, kepercayaan diri mereka bertambah, dari yang pemalu menjadi pemberani. Mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan meminum minuman keras. Tetapi sesuai kenyataan, minuman keras dapat merusak proses berpikir dan menjadikan seseorang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai kehendaknya. Selanjutnya, tujuan identifikasi kasus. Tujuan dilakukannya identifikasi kasus kenakalan remaja yang merupakan pemabuk atau pengguna miras agar para remaja sadar bahwa minuman keras memiliki zat yang tidak baik bagi tubuh. Salah satunya yaitu zat adiktif, yang dimana zat adiktif tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, misalnya keracunan, kerusakan syaraf, ginjal, hati, cacat kelahiran, kejang-kejang, anomalia kaki, kelainan pertumbuhan, kemandulan bahkan kematian. Selanjutnya, sasaran studi kasus. Sasaran studi kasus ini adalah anak-anak remaja, yang dimana saat ini anak-anak remaja dominan lebih banyak mengonsumsi miras atau minuman keras dibandingkan orang-orang tua. Sasaran studi kasus merupakan anak-anak remaja guna untuk menyadarkan mereka semua akan buruknya mengonsumsi miras. Efek dari mengonsumsi miras ini memang belum terasa ketika masih muda. Namun, kelak ketika sudah menjelang masa-masa tua, efek dari miras ini akan mulai berasa pada tubuh kita. Baik, selanjutnya ada metode dan alat pengumpulan data. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala.
Metode ini merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh individu yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua skala, yaitu skala perilaku minum minuman keras dan skala ketidakharmonisan keluarga. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan studi kasus anak dan remaja tentang kenakalan remaja mengonsumsi minuman keras. Terdapat beberapa tahap, di antaranya yaitu yang pertama tahap analisis. Masa remaja sebagai periode peralihan. Di sini berarti perkembangan masa kanak-kanak lagi dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut. Selanjutnya yang kedua, diagnosis. Alasan utama mengapa remaja tertarik dengan minuman keras yaitu yang pertama, meniru orang lain. Remaja melihat banyak orang menggunakan minuman keras. Mereka melihat orang tua mereka dan orang dewasa lainnya menggunakan alkohol. Ditambah lagi kehidupan remaja saat ini dalam pertemanan tidak lepas dari minuman keras. Yang kedua, media. 42% dari remaja setuju bahwa film dan tayangan itu membuat alkohol menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk digunakan. Maka, tidak heran jika remaja tertarik untuk mencobanya. Yang ketiga, pelarian diri dan untuk terapi. Ketika remaja terlihat tidak bahagia dan tidak menemukan cara sehat untuk mengobati frustasi atau hilangnya rasa percaya diri, mereka akan menggunakan sebagian pelariannya. Apapun bahan kimia yang mungkin menyebabkan mereka lebih bahagia, energik, dan percaya diri, mereka akan mencoba menggunakannya. Yang keempat, ada kecenderungan. Remaja mulai bosan melihat keadaan keluarganya yang tidak memperhatikan mereka, sehingga mereka mulai bergabung dengan kelompok remaja lain. Dari situ dimulailah mereka mengenal minuman keras. Yang kelima, informasi yang salah. Terkadang, para remaja selalu didekati oleh teman dekatnya untuk meminum alkohol, karena mereka meyakinkan alkohol bisa mengurangi masalah yang saat ini mulai berkembang. Baik, selanjutnya yang ketiga, prognosis. Kaum muda atau remaja lebih mudah terjerumus pada minuman keras karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ingin membuktikan keberaniannya dalam melakukan tindakan berbahaya. Yang kedua, ingin menunjukkan tindakan menentang terhadap orang tua yang otoriter. Yang ketiga, ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional. Yang keempat, ingin mencari dan menemukan arti hidup. Yang kelima, ingin mengisi kekosongan dan kebosanan. Yang keenam, ingin menghilangkan kegalauan atau kegelisahan. Yang ketujuh, solidaritas di antara kawan. Kedelapan, ingin tahu. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang paling mempengaruhi berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah 1. Faktor individu. Biasanya, anak muda mencoba sesuatu karena ingin membuktikan keberaniannya kepada teman-temannya, ingin melepaskan diri dari masalah yang ada, ingin menemukan arti hidup, dan solidaritas terhadap kawan. Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap individu yang berasal dari dalam dirinya, terutama bagi generasi muda, di mana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang kedua, faktor keluarga. Konflik yang terjadi dalam keluarga dapat membuat anggota keluarga merasa frustasi sehingga memilih minuman keras sebagai solusinya.
Banyak pengonsumsian minuman keras yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga seharusnya menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curhatan kasih sayang. Namun, pada kenyataannya, keluarga sering sekali justru menjadi pemicu sang anak menjadi pengonsumsi minuman keras. Hal tersebut disebabkan karena keluarga tersebut kacau balau. Hubungan antara anggota keluarga dingin, bahkan tegang atau bermusuhan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sering membuat pengonsumsi minuman keras bertambah. Karena lingkungan yang kurang baik selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal sesuatu yang buruk seperti minuman keras. Lalu yang keempat, faktor agama. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang utama yang sangat dibutuhkan bagi anak, di mana hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan anak. Pendidikan beragama pada anak merupakan awal pembentukan kepribadian, baik atau buruk. Kepribadian anak tergantung kepada orang tua serta lingkungan yang mengasuhnya. Yang kelima, faktor pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa, karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan kualitas pendidikan serta tingkat kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik pada seseorang sangat mempengaruhi cara berpikir. Dia tahu benar mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, selanjutnya yang keempat, treatment. Beberapa remaja dapat terjerumus ke dalam masalah minuman keras atau miras karena pengaruh dari lingkungan pergaulan. Mereka yang memakai mempunyai kelompok awalnya seseorang hanya mencoba-coba karena keluarga atau teman-teman penggunanya. Namun, ada yang kemungkinan menjadi kebiasaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan sosialisasi, konseling, dan terapi perilaku. Program ini dapat membantu mempelajari cara mengatasi. Ada beberapa jenis terapi perilaku yang bisa membantu Anda mengatasi kecanduan miras, di antaranya, yaitu yang pertama, terapi perilaku kognitif. Untuk mengidentifikasi pemicu kecanduan miras dan mengajarkan cara untuk mengatasinya. Yang kedua, terapi peningkatan motivasi untuk membangun dan memperkuat motivasi sehingga dapat mengubah perilaku kecanduan miras. Yang ketiga, konseling pernikahan dan keluarga untuk memperbaiki kemungkinan adanya masalah dalam keluarga atau dengan pasangan yang menjadi penyebab kecanduan miras. Baik, selanjutnya yang kelima, follow up. Permasalahan remaja makin hari semakin kompleks dan memprihatinkan. Apalagi di era globalisasi saat ini. Remaja dapat mengakses segala macam informasi lewat internet, informasi yang seharusnya untuk dewasa, tapi dilihat oleh remaja. Hal ini yang seringkali memicu remaja berperilaku negatif. Berbagai gejala yang menimbulkan perilaku remaja akhir-akhir ini tampak menonjol di masyarakat. Remaja dengan segala sifat dan sistem nilai tidak jarang memunculkan perilaku-perilaku yang ditanggapi masyarakat yang tidak seharusnya diperbuat oleh remaja. Sejauh ini, kekhawatiran terbesar yang menjadi pusat perhatian banyak kalangan adalah penyalahgunaan minuman keras. Kasus penyalahgunaan minuman keras saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali remaja di bawah umur yang menggunakan minuman keras. Sebagian besar remaja menggunakan minuman beralkohol tersebut terbawa dengan pergaulan dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pergaulan dengan teman-teman yang sering mengonsumsi minuman keras, dan untuk menyelesaikan masalahnya mereka berpikir dengan menggunakan minuman keras akan sedikit meringankan pikiran. Pada studi kasus ini, para remaja tetap mengonsumsi minuman beralkohol meskipun sudah mengetahui efek samping dari penggunaan minuman beralkohol.
Para remaja mulai mengurangi penggunaan minuman beralkohol karena mulai munculnya pikiran mengenai masa depan, sehingga membuat berkurangnya pengguna minuman beralkohol di kalangan remaja bukan pengetahuan mengenai bahaya minuman beralkohol, tapi adanya pemikiran mengenai masa depan dan keinginan yang dimiliki oleh para remaja. Situasi yang berpotensi di masa yang akan datang dan faktor pendukungnya menjadi suatu harapan dan memotivasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kasus penyalahgunaan minuman keras yang terjadi di kalangan remaja akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Banyak sekali remaja yang masih di bawah umur mengonsumsi minuman keras tersebut. Pengaruh penggunaan minuman keras disimpulkan sebagai berikut. 1. Sebagian besar remaja menggunakan minuman keras atau beralkohol untuk menyelesaikan masalahnya. Mereka berpikir dengan menggunakan minuman akan sedikit meringankan pikiran. Selanjutnya, yang kedua, dari aspek penyebabnya terdapat 5 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor individu, faktor lingkungan, faktor agama, dan faktor pendidikan. Faktor dominan yang menyebabkan perilaku mabuk-mabukan mereka adalah: pertama, faktor individu, rasa ingin tahu setiap individu, terutama bagi remaja, di mana salah satu sifat adalah ingin mencoba hal-hal yang baru dan kemungkinan menjadi faktor penyebab mengonsumsi minuman keras. Ketiga, mengenai dampak yang ditimbulkan, perilaku mereka ini berdampak pada kondisi psikologis, yaitu cenderung untuk ingin mengonsumsi minuman keras secara terus-menerus. Kondisi fisik, yaitu berhubungan dengan kondisi kesehatannya, dan pada lingkungan sekitarnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan respon dari lingkungan keluarganya, kelompok, dan masyarakat sekitar. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus pada kenakalan remaja, yaitu tentang kenakalan remaja mengonsumsi minuman keras. Semoga dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.